malah secara nggak sengaja ngebongkar kelainan mental orang yang diujinya. James Randi wants proof. For years, he's been carrying around a $10,000 check. Waktu Randy berhasil ngebongkar triknya, bukannya dapat apresiasi, para jemaah di sana malah ini sebenarnya ada cerita yang kayaknya ini cukup relate sama salah satu isu yang lagi rame di kita beberapa minggu ini. Tapi waktu gue mau bahas, gue malah kena perkopitan. Jadinya kepending. Dan setelah COVID-nya selesai, gue cek YouTube, ternyata udah ada beberapa channel YouTube favorit gue juga yang ngebahas masalah ini. Jadi tadinya mau gue cancel ini. Tapi pas gue nanya ke investor-investor gue di Instagram, apakah perlu bahas ini walaupun udah dibahas channel-channel lain, ternyata pada tetap pengen bahas. Jadi ya udahlah, kita bahas aja. Sekalian buat arsip kita kan. Kan kita sebelumnya ada 2 kali ya. Ngebahas orang-orang yang melakukan hal yang sama kayak pesulap merah. Ngebongkar trik-trik orang-orang yang ngaku sakti. Kita pernah bahas Su Xiaotong, atlet MMA Cina yang ngebongkar kesaktian-kesaktian palsu Master Kung Fu di sana. Ini kita bahas di video tentang sosial kredit kalau nggak salah. Terus kita pernah ngebahas Mopla, dukun influencer di Thailand yang ngebukain trik-trik palsu rangsong. Rangsong tuh dukun-dukun yang ngakunya bisa dirasukin roh-roh orang suci. Itu pernah kita bahas juga tuh di video yang ngebahas dukun-dukun di Thailand. Mantap nih, baru awal marketing udah 2 kali. Kita bahas cerita tentang pesulap yang bikin sayembara ke paranormal, ke para dukun yang ngaku punya kesaktian, buat ngebuktiin keahlian mereka secara ilmiah. Dan yang gilanya, hadiah dari sayembara ini tuh gede banget. Tapi sekali lagi nih, gue mau ngingetin, buat lu yang doyan jajan minuman, dan lu pengen minuman yang gak cuma enak, tapi juga bisa menambah daya tahan tubuh lu, dan berguna buat kulit lu, ini nih, Jele Kolagen. Jele kolagen ini nih kandungan vitamin C-nya tinggi banget. Jadi kalau lu mau coba, tinggal cari di Indomaret terdekat dari rumah lu. Dan kalau lu beli 6 sekaligus, lu bakal dapat pouch keren kayak gini. Mantap nih, bisa buat nyimpen apa aja nih kalau jele kolagennya udah habis ya. Jadi mantep banget nih kalau lu habis nonton video ini, terus lu langsung ke Indomaret dan beli 6 jele kolagen. Nanti kan kita jadi bisa punya pouch yang samaan ya. Aduh, so sweet banget. Ya udahlah, sebelum kita mulai gue mau minum dulu ya jele kolagennya. Jele kolagen, aloy mah. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas James Randi dan $1 Million Paranormal Challenge-nya di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas challenge-nya yang ngeselin banget buat dukun-dukun, kita bahas dulu tentang James Randi, orang yang bikin challenge ini. Emang dia nih siapa? Jadi, James Randi, yang nama aslinya Randall James Hamilton Zwing, dia ini adalah seorang pesulap kelahiran Toronto, Kanada. Sebagai pesulap, Randi ini dikenal sebagai ilusionis sekaligus escape artist. Kalau menurut New York Times, sejak akhir tahun 1940-an, James Randi ini udah ngelakuin berbagai aksi yang fenomenal banget. Salah satunya ini. Aksi ngelepasin diri dari baju pengekang dengan badan digantung kebalik di atas air terjun Niagara. Gila. Dan Randy bilang, salah satu motivasi dia dalam ngelakuin aksinya ini adalah dia pengen ngelampoin idolanya, Harry Houdini. Ya, lu pasti tahu lah ya Harry Houdini ini siapa ya. Houdini was one of America's first celebrities, rising from abject poverty to extreme wealth and from obscurity to international fame. He was the original adrenaline junkie, drawing crowds of hundreds of thousands to watch his death-defying escapes. Tapi setelah beberapa lama jadi pesulap, James Randi mulai beralih profesi. Dia jadi hobi ngebongkar trik-trik paranormal, ngebongkar trik-trik dukun kalau di sini. Kenapa malah gitu? Masih menurut New York Times, James Randi bilang ini dia lakukan karena dia ngerasa orang-orang yang ngeklaim diri mereka sebagai paranormal tuh udah nipu banyak orang. Dia bilang, paranormal yang telah mencuri uang dari publik, menipu, dan memberikan informasi yang salah pada orang-orang adalah alasan saya di sini. Saya akan lawan mereka semua. Kayak deja vu ya. Berasa pernah dengar motivasi hebat kayak gini nih. Di mana ya? Dan akhirnya James Randi mulai pergi dari satu tempat ke tempat lain
buat ngebongkar trik-trik paranormal di daerah yang dia kunjungin. Terus dari situ James Randi mulai nulis banyak buku yang isinya ya nggak jauh-jauh dari ngebongkar trik-trik paranormal, trik-trik supranatural, ngebongkar mitos yang pastinya disertai data-data dan analisis ilmiah. Mantap. I am knowledgeable enough about these people to know that they can convince themselves of their own holiness, their own divine sources, and begin to believe their own stories. Tambahan dikit, sikap skeptis James Randi ke segala sesuatu yang menurut dia janggal ini nih, sebenarnya udah dia tunjukkan sejak dia masih muda. Pernah waktu zaman dia masih sekolah, waktu itu Randi ngikutin sekolah minggu. Dan di situ dia mulai dibacain ayat-ayat dari Alkitab. Tapi bukannya fokus ngedengerin ayat-ayatnya, Randi malah nyela dan nanya, "Bagaimana Anda tahu itu benar? Menurut saya itu terdengar aneh." Waduh. Ini Randi ini ya, bukan gua. Gua nggak ikut-ikutan. Randi nih, James Randi. Terus pernah juga waktu Randi umur 15 tahun, dia ngebongkar trik dari seorang pengkhotbah yang ngaku bisa baca pikiran. Tapi waktu Randi berhasil ngebongkar triknya, bukannya dapat apresiasi, para jemaah di sana malah ngelaporin Randi ke polisi. Lah. Tapi ya, di luar banyaknya kontroversi yang dia bikin waktu bocah, Randi ternyata nih dikenal sebagai anak yang pinter banget di sekolahnya. Bahkan nih, saking pinternya, sekolahnya tuh sampai nggak tahu lagi harus ngajarin Randi pakai metode dan materi apa. Dan endingnya, Randi diizinin buat masuk sekolah waktu ujian doang. Wah, enak banget ya. Nah, di tahun 1976, James Randi bareng sama Carl Sagan, astronom dan komunikator sains terkenal, terus sama Isaac Asimov juga, penulis, mereka bertiga ngediriin Committee of Skeptical Inquiry, Komite Penyelidikan Skeptis. Organisasi yang ngedorong dilakukannya penyelidikan ilmiah buat klaim-klaim supranatural. Wah, pesulap merah harusnya bikin organisasi gini juga ya, biar makin solid. Apa udah? Dan selama dia berkarir sebagai investigator trik-trik paranormal, James Randi udah nyelidikin sekitar 100 paranormal. Terus nggak cuma bikin komite penyelidikan tadi, James Randi juga bikin yayasan pendidikan yang dikasih nama James Randi Educational Foundation atau JREF. Dan lewat yayasan ini juga lah, James Randi bikin salah satu sayembara paling fenomenal di dunia supranatural. Kok jadi bikin sayembara? Iya, jadi gini. Waktu itu, usaha James Randi buat ngebongkar trik-trik paranormal, trik-trik dukun, dalam perkembangannya nggak cuma dia lakukan dengan cara nantangin si paranormal satu-satu. Dalam perkembangannya, James Randi juga bikin semacam sayembara. Buat mereka yang ngerasa bisa ngebuktiin kalau kemampuan supranatural mereka itu nyata, dan bukan cuma trik sulap doang. Kalau menurut Wired, awalnya James Randi nantangin orang-orang yang ngaku dukun ini, yang ngaku paranormal ini, dengan imbalan $1.000 dari uang pribadinya. Pokoknya dia nantangin semua orang yang ngaku punya kemampuan. Kayak kemampuan baca pikiran, kemampuan bengkokin sendok pakai kekuatan otak. Pokoknya semua yang sebenarnya trik pesulap, tapi mereka ngakunya ini kekuatan gaib, itu ditantang buat nunjukin kemampuannya. Dan ini bakal diuji di kondisi tertentu. Di kondisi-kondisi ilmiah yang bakal nunjukin apakah paranormal ini emang beneran sakti atau cuma ngaku-ngaku. Ya intinya di sini Randi pengen kemampuan mereka bisa diuji dan dibuktikan secara ilmiah, pakai metode ilmiah. Dan sejak sayembara itu diumumin, dari sini dimulailah orang-orang yang ngaku dukun, yang ngaku paranormal, yang ngaku punya kekuatan gaib, yang ngaku sakti, mereka pada datang buat ngebuktiin kesaktian mereka, buat ngebuktiin kemampuan mereka. Tapi, dari sekian banyak orang yang ngajuin diri, belum ada satupun yang berhasil nyelesain tantangan James Randi ini. Sampai akhirnya, jumlah hadiahnya nih dinaikin 10 kali lipat, jadi $10.000. Dengan harapan makin banyak orang-orang sakti yang tertarik buat ikutan. Khususnya paranormal-paranormal, dukun-dukun yang udah punya nama besar. Tapi sayangnya setelah jumlah hadiahnya dinaikin dan makin banyak orang sakti yang ikut, tetap nggak ada yang bisa nyelesain tantangan ini. Wah, kenapa ya orang-orang sakti ini ya?
Nah, nggak lama habis itu, salah satu stasiun penyiaran di Amerika, Lexington Broadcasting, mutusin buat nambahin hadiah tantangan tadi sebanyak 90.000 US dollar dan bikin acara berjudul 100,000 Psychics Prize. Tapi tetap hasilnya sama aja. Nggak ada orang sakti yang berhasil. James Randi wants proof. For years, he's been carrying around a $10,000 check payable to anyone who can prove a real faith healing or a supernatural event. Nah, salah satu paranormal yang gagal ngebuktiin kemampuannya di depan Randy, yang paling terkenal tuh adalah James Hydrick. James Hydrick nih ngaku dia nih punya kemampuan cenayang. Dia bisa ngegerakin benda tanpa megang si bendanya. Wah, sakti banget nih. Nah, di suatu acara, awalnya Hydrick nih disuruh nunjukin kemampuannya. Ngebuka lembaran buku telepon tanpa disentuh di depan penonton. Berhasil tuh di situ, langsung tepuk tangan penonton. Tapi nggak lama kemudian, Randy diundang masuk ke studio. Dan pas mereka udah hadap-hadapan, Randy ini nantang Hydrick buat ngulangin triknya tadi. Tapi dengan satu kondisi khusus. Randy nyebarin gabus di sekitar buku teleponnya dulu. Abis nyebarin gabusnya, Randy janji kalau Hydrick berhasil, dia bakal ngasih duit cash secara langsung. Terus berhasil apa enggak? Sayangnya enggak, Hydrick gagal menuhin tantangannya Randy. Dan di situ dia beralasan kalau gabus-gabus yang disebar tadi tuh punya gelombang elektromagnetik yang bikin halaman buku teleponnya tuh lebih berat dan jadi nggak bisa digerakin sama Hydrick. Ya, percaya kok. Nah, gabus inilah yang dimaksud kondisi ilmiah tadi. Padahal kan kalau emang orangnya sakti, mau ditabur gabus juga harusnya ya nggak ngaruh. Tetap kebalik itu halamannya. Nah, jadi kondisi ilmiah yang diterapin ke masing-masing orang sakti itu beda-beda. Tergantung kemampuan mereka apa. Ya soalnya kan logikanya, kalau mereka emang beneran sakti, harusnya kalau dilawan pakai teori ilmiah nih, ya itu nggak ngaruh kan. Harusnya. Kalau masih ngaruh, ya itu masuknya trik science, bukan kesaktian. Randy sendiri, abis itu dia langsung ngejelasin kalau Hydrick nih bukan pakai kekuatan cenayang. Tapi dia pelan-pelan niup halaman kertasnya pakai mulut dan hidungnya. Dan pas James nyoba buat kayak gitu juga, dia juga bisa. Berarti Chips juga sakti kan harusnya kan. Dan ya udahlah, setelah kehantam gini dan nggak bisa ngeles lagi, akhirnya Hydrick ngaku kalau itu semua tuh emang trik. Dan yang gila nih, kalau menurut San Luis Obispo Tribune, nggak lama habis kejadian itu, akhirnya terungkap kalau Hydrick ini sering make trik-trik sulap sederhana buat ngelancarin aksi pelecehan ke anak-anak kecil. Anjir? There you are, James. You would like to open it to any page, or should you want me to do it? I'll be happy to. Ready? James, you are prepared to pay him $10,000 if he can turn the page of the telephone directory with certain controls. Is That's that right. Since my theory, as yet unproven, of course, is that it's accomplished simply by blowing, though rather cleverly, I must admit, done, there should be a way, a simple way, without a lot of instrumentation, to demonstrate that fact by using one very simple control. Now, what I have here is particles of a white plastic. It certainly should be very interesting indeed to see what now occurred. James? Ready? Terus di tahun 1996, lewat yayasan yang dia bikin, JREF tadi, James Randi sekali lagi naikin jumlah hadiahnya. Jadi 1 juta US dollar. Wah, mantap. Hadiahnya ini juga akhirnya banyak datang dari donatur-donatur anti cenayang yang emang suka sama misinya Randy. Terus setelah jumlah hadiahnya naik banget, akhirnya di sini JREF juga bikin aturan yang lebih ketat buat mereka yang mau ngajuin diri, buat mereka yang mau dites. Jadi buat orang-orang sakti yang mau ngajuin diri, mereka tuh harus nyerahin dokumen aplikasi dulu, terus nyetujuin protokol pengujian,
Baru abis itu ngelakuin tes awal di depan penyidik independen. Kalau mereka bisa lolos tes awal ini, mereka cukup ngulangin penampilan mereka yang bikin mereka lolos tadi di depan James Randi. Dan kalau berhasil, ya udah, uang $1 juta bakal langsung dikasih saat itu juga. Wah, menarik banget ya. Tapi di tengah-tengah pelaksanaan challenge ini, James Randi dan JREF juga sempat beberapa kali ngeganti persyaratan yang harus dipenuhi sama para penantang. Kenapa diganti? Masih menurut Wired, salah satu alasan kenapa persyaratan ini diganti adalah karena ada kemungkinan James Randi di salah satu pembuktian malah secara nggak sengaja ngebongkar kelainan mental orang yang diujinya. Dan ini nih dianggap nggak etis. Jadi kan orang-orang yang ngedaftar buat pengujian ini, mereka tuh selalu ngaku punya kemampuan yang aneh-aneh. Kayak misalnya, contoh lagi deh nih, ngaku sebagai makhluk lain yang bukan manusia, atau ngaku bisa munculin benda-benda random di jalan. Nah, orang-orang gini kan kemungkinannya cuma 3 nih. Mereka beneran sakti, mereka nipu, atau ada kemungkinan mereka secara kejiwaan tuh sakit. Dan poin yang terakhir tadi, yang nggak sengaja kehantam sama Randi dan bikin dia sempat dikecam. Dan gara-gara itu, akhirnya Randi nambahin 2 syarat baru kalau mau ikut pembuktian. Harus dapat dukungan akademisi, sama harus pernah tampil di media. Tapi gara-gara syarat ini juga, jumlah pendaftarnya langsung turun tuh. Dan sayangnya, peraturan baru yang kedua, yang harapannya bisa ngegayat banyak paranormal yang sering tampil di media, itu ternyata juga nggak berhasil. Karena ternyata paranormal ini pada takut karir mereka bakal hancur kalau trik-trik mereka ketahuan. Ente kadang-kadang I feel that I'm wasting time trying to prove a lot of things to a lot of unbelievers. Dan sebenarnya pelaksanaan challenge ini juga bukannya nggak dapat kritik sama sekali. Di sini banyak pihak yang ragu kalau hadiah yang jadi iming-iming tantangan ini tuh sebenarnya nggak ada. Dan Randi nggak akan pernah ngasih hadiahnya meskipun si paranormal berhasil. Dianggap scam jadinya challenge ini. Ya tapi susah juga sih ya. Ini kan baru bakal kelihatan scam apa bukannya kalau ada yang menang kan. Tapi so far nggak pernah ada. Dan JRF sendiri udah ngebantah tuduhan itu dengan bilang kalau uangnya tuh beneran ada dan dikelola sama pengelola keuangan yang kredibel. Tapi ya sampai akhirnya challenge ini ditutup di tahun 2015, nggak ada satupun orang sakti yang berhasil ngebuktiin kemampuan mereka. Jadi ya hadiah $1 juta juga nggak keluar kemana-mana jadinya. Dan setelah challenge-nya ditutup dengan nggak ada pemenang, JREF akhirnya mutusin buat ngehibahin dana itu. Bagus. James Randi sendiri, beliau akhirnya wafat di tahun 2020 kemarin. Dan meskipun banyak dimusuhin orang, khususnya para dukun gadungan, tapi nama James Randi ini tetap banyak diapresiasi. Bahkan nih, nama James Randi diabadikan jadi nama asteroid. Asteroid 3163 Randi. Ya emang pantas dapat apresiasi ini sih menurut gue doi. Tapi sejujurnya gue malah jadi nunggu di sini nih. Di Indonesia bakal ada gak ya yang bikin challenge dan hadiah kayak gini? Pada berani gak ya kira-kira dukun-dukun di sini? Gimana kalau menurut lu? Bakal pada berani gak? Silakan komen. He's magician James Randi, and he runs the James Randi Educational Foundation, which offers that $1 million. So how does that work? Well, all people have to do is make a claim, come to us, fill out the form, arrange a protocol, and then we have somebody else do the test. I don't do it myself because they say I put out evil vibrations, you see. Oke, sekian Random Googling kali ini tentang James Randi. Orang yang nawarin $1 juta ke orang-orang sakti kalau bisa buktiin kemampuan mereka. Sayang banget ya, sampai ditutup nggak ada yang bisa buktiin. Aduh. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.